Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keindahan tembang Jawa yang merdu, di balik suara gamelan yang lembut namun dalam penuh makna, ada cahaya yang tersembunyi, ada dakwah yang merasuk tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Ya, inilah sahabat, kisah tentang seorang wali yang menanam tauhid di hati manusia lewat syair dan seni yang penuh dengan makna. Inilah kisah agung Sunan Bonang, sang maestro hikmah dari Tuban. Sunan Bonang yang bernama asli Raden Maulana Maktum Ibrahim lahir pada paruh akhir abad ke-15 di Surabaya. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Ibunya, Nyi Ageng Manila, adalah putri dari Tumenggung Arya Teja, seorang pejabat tinggi Majapahit, sehingga dalam dirinya mengalir darah ulama sekaligus darah bangsawan. Sejak kecil sahabat, ia hidup dalam lingkungan pesantren. Ia menyerap ilmu dari sang ayah dan tumbuh di tengah gerakan besar dakwah Wali Songo. Sahabat Sidik Anur Channel, Sunan Bonang tidak puas dengan ilmu yang ada. Ia lantas menjelajah ke berbagai negeri untuk belajar tasawuf dari ulama-ulama Persia dan Gujarat, memahami seni dan filsafat India, menggali makna dari kitab-kitab klasik Arab, bahkan belajar tentang bahasa Sanskerta. Ia dikenal tidak hanya sebagai ahli fikih, tetapi juga seorang penyair, seorang filosof, dan seniman spiritual. Sehingga nampaklah komplit ilmu yang dimiliki, sehingga dapat mudah untuk berdakwah di bumi Nusantara. Beliau Sunan Bonang pernah berkata, ilmu bukan hanya di kepala, tapi ilmu harus menyentuh jiwa. Karena dengan ilmu yang menyentuh jiwa itulah mampu menyebarkan dan juga menaklukkan seseorang untuk masuk agama Islam. Sahabat Sidik Anur Channel, Tuban kala itu adalah pelabuhan besar, perdagangan yang ramai, masyarakatnya heterogen, berasal dari suku Jawa, Tionghoa, Arab, bahkan dari Portugis. Di kota inilah Sunan Bonang mendirikan pesantren. Namun lebih dari itu, ia menciptakan pusat kebudayaan Islam. Bukan hanya pesantren yang mengajarkan tentang agama, akan tetapi memadukan sebuah seni dan budaya untuk menjadi sarana dakwah menyebarkan agama Islam. Strategi yang mampu menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, yang dibawa oleh Sunan Bonang melalui strategi dakwah berupa menyentuh masyarakat lewat tembang dan gamelan, menyusupkan nilai Islam lewat pertunjukan wayang, dan menciptakan syair-syair zikir dan filsafat kehidupan. Itulah metode yang diterapkan oleh Sunan Bonang sehingga membawa kejayaan Islam di tanah Jawa, terutamanya di kota Tuban. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Bonang menciptakan berbagai kidung spiritual. Dan yang paling terkenal adalah kidung berjudul Tombo Ati. Ya, tembang yang hingga kini dinyanyikan umat Islam dari kampung hingga kota. Tembang ini sahabat bukan sekedar lagu saja, akan tetapi adalah jalan pencerahan, terapi rohani, dan juga media dakwah yang abadi.
Sahabat Sidikan Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Suatu ketika seorang dalang terkenal diundang oleh Sunan Bonang. Dalang ini terkenal dengan sifatnya yang sombong, merasa lebih pintar, dan merasa lebih baik soal seni dan filsafat. Suatu ketika Sunan Bonang tidak berdakwah dengan debat. Ia justru menggelar pertunjukan wayang malam itu. Dan Sunan Bonang membawakan kisah Semar dan Arjuna menemukan Tuhan. Di akhir cerita, tokoh Semar berkata, "Gusti, ora ono ing dhuwur, ora ono ing ngisor, Gusti ono ing ati sing suci." Kalau diartikan, Tuhan tidak di atas ataupun di bawah. Tuhan selalu hadir dalam hati yang suci. Dalang yang sombong itu lantas menangis dan ia berkata, "Aku yang selama ini menggambar bayang-bayang, tapi engkau menunjukkan cahaya yang sejati." Lantas dalang yang sombong itu mengakui kehebatan seni dan budaya di Baitul Safat Sunan Bonang. Ia pun rela dengan kerendahan hatinya untuk memeluk agama Islam dan menjadi murid dari Sunan Bonang. Sahabat Sidikan Nur Channel, itulah kehebatan dakwah Sunan Bonang yang tidak melulu dengan konsep agama ataupun fikih, akan tetapi dengan seni budaya yang membawa dakwah sampai ke jiwa manusia. Sahabat Sidikan Nur Channel, Sunan Bonang adalah guru spiritual bagi Sunan Kalijaga. Ya, wali yang paling kreatif dan akrab dengan budaya Jawa. Dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga belajar tentang makna simbolik budaya lokal, penyatuan syariat dengan kearifan lokal, dan bagaimana dakwah merasuk lewat seni. Sehingga Sunan Kalijaga terkenal dengan seorang wali yang berdakwah dengan seni dan budaya. Sunan Bonang juga bagian penting dalam rapat-rapat strategis Wali Songo. Dan beliau termasuk bagian dari Wali Songo yang merancang dakwah yang damai di tengah perubahan Majapahit ke Demak. Sahabat Sidikan Nur Channel, Sunan Bonang mengajarkan tasawuf yang praktis. Beliau berkata, "Sing bebas kuwi dudu sing ora duwe opo-opo, tapi sing ora tarekat marang opo wae." Kalau diartikan, yang merdeka bukan yang tidak punya apa-apa, tapi yang merdeka adalah yang hatinya tak terikat oleh apapun. Ia mendidik para santri untuk zuhud, ikhlas, dan menjadi pribadi yang merdeka. Bahkan di tengah kekuasaan dan kekayaan. Beliau mengajarkan bahwa zuhud bukan berarti tidak cinta dunia, tapi zuhud yang sebenarnya adalah bagaimana memiliki dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Beliau pun mengajarkan bahwa dakwah Islam bukan hanya dengan soal debat tentang kajian agama, bukan hanya tentang mengangkat senjata, akan tetapi dakwah sejatinya bisa dilakukan dengan menggunakan seni dan budaya. Dengan seni dapat merangkul hati yang haus dengan keagamaan. Maka Sunan Bonang menjadikan seni diislamkan, bukan Islam disenikan. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Bonang menulis banyak syair dan kitab. Di antaranya buku Primbon Bonang atau naskah tasawuf dalam aksara Jawa. Dan juga beliau menulis kumpulan Kidung Suluk dan ajaran tarekat. Beliau menggabungkan struktur syair Persia, bahasa Arab, dan logika Jawa, sehingga karya-karyanya masih tersimpan di Belanda, Surakarta, dan pesantren-pesantren tua. Sebuah karangan yang sangat luar biasa dan penuh dengan penjiwaan seni yang merasuk dalam relung hati, sehingga bisa membawa seseorang yang membacanya akan sukarela masuk agama Islam. Sahabat,
Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Namun lebih dari jasadnya, warisannya yang paling terkenal adalah cahaya ilmu dan syair-syair tauhid yang tak pernah padam sampai sekarang. Ajaran-ajaran kidungnya melalui syair yang menyentuh jiwa itu masih dirasakan oleh kaum-kaum muslimin zaman sekarang. Sahabat Siddiqah Nur Channel, di zaman seperti hari ini, saat kata-kata kasar sering menggantikan hikmah, saat agama hanya jadi label bukan cahaya, mari kita belajar dari Sunan Bonang bahwa dakwah adalah seni menyentuh hati, bukan sekedar memenangkan debat. Bahwa tauhid bisa disampaikan lewat tembang, lewat kidung, lewat syair, bukan hanya khutbah, bukan hanya ceramah, bukan hanya berpidato. Sunan Bonang mengajarkan ajaran Manunggaling Gusti, yang artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan menemukan Tuhannya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu sedikit kisah tentang Sunan Bonang berdakwah melalui syair dan melalui seni dan budaya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, agar supaya kisah ini bisa dicerna, bisa dinikmati, dan bisa diambil hikmahnya oleh banyak kalangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.